Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kakak harap pada pertemuan kali ini semuanya itu dalam keadaan yang semangat, yang membara ya. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kakak akan mengambil absen kalian terlebih dahulu ya. Apabila namanya terpanggil, maka silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada Wulan. Baik, hadir. Ada Damar. Baik. Ada Rita. Baik. Ada Boni. Baik. Ada Wahyu. Baik. Nah, bagus ya. Di sini hadir semua. Nah, dan juga kakak harap untuk pertemuan selanjutnya adik-adik semuanya bisa hadir juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita itu akan mempelajari tentang sifat-sifat seorang pendidik yang terkandung di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yang pertama adalah gambaran umum tentang surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua adalah bacaan surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga adalah penjelasan singkat mengenai sikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, bersikap memaafkan, bersikap demokratis, bersikap tawakal, dan menerima hasil musyawarah. Yang keempat adalah kandungan surat Al-Imran ayat 159. Yang kelima adalah penjelasan singkat mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari terkait sifat-sifat seorang pendidik dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Baik, sebelum kakak memulai pembelajaran kali ini, kakak akan menggunakan metode diskusi dan juga ceramah. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, kakak akan menanyakan terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian, apa sih itu sifat-sifat seorang pendidik? Baik, silahkan Wulan. Iya, betul ya Wulan. Jadi, sifat-sifat seorang pendidik adalah sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, baik. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak surah Al-Imran itu ada berapa ayat sih keseluruhannya? Baik, silahkan Damar. Nah, betul sekali Damar. Ayat yang ada di dalam Quran surah Al-Imran adalah sebanyak 200 ayat. Jadi, surah Al-Imran atau keluarga Imran adalah surah ketiga di dalam Al-Quran. Nah, surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Nah, sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat dari Allah. Dengan kalimat perintah, Allah sekaligus menunjuk bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, suka memaafkan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, maka keputusan itu harus dijalankan dan dijalankan bersama, dan selebihnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya adalah bunyi dari Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidhal qalbi
lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, baiklah, dari surat yang telah dibacakan tadi, bisakah adik-adik sekalian menjawab pertanyaan kakak bahwa apa saja sifat-sifat yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 tadi? Baik, silakan Rita. Nah, baik, sudah benar ya bahwa sifat yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran itu diantara lain ada bersikap lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak bersifat kasar, terus ada musyawarah, ada sifat memaafkan, dan juga yang terakhir ada bertawakal kepada Allah. Baiklah adik-adik, dari sifat-sifat tersebut adanya bersikap lemah lembut. Nah, bersikap lemah lembut ini di dalam Quran surah tadi yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum, artinya adalah maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, maksudnya adalah dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada para sahabatmu, engkau bisa bersikap lemah lembut dan bisa bersikap rendah hati. Nah, jika kamu bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia kepada mereka, mereka bisa berkumpul bersamamu dan mencintaimu serta melaksanakan perintahmu. Salah satu bentuk kelembutannya yaitu ada pada diri Nabi ketika di perang Uhud. Nah, beliau bersifat lemah lembut dan juga tegas dalam menangani perang tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk memimpin umat dibutuhkan ketegasan dan beliau memiliki kedua sifat tersebut. Nah, begitu pula dalam berdakwah. Sifat lemah lembut sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Nah, orang yang didakwahi tidak merasa takut dengan seorang dai yang memiliki sifat lemah lembut. Nah, dengan demikian mereka bisa menerima apa yang disampaikan oleh dai tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang kedua adalah tidak bersikap kasar dan keras. Walau kunta faddan khalidal qalbi lam fadlu min haulika. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, bersikap keras maksudnya adalah bersikap keras di dalam perkataan. Sedangkan berhati keras maksudnya adalah keras di dalam perbuatannya. Nah, bersikap keras artinya memiliki akhlak yang buruk dan tidak bisa bersabar. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah mengatakan arti dari perkataan Allah fa'fu anhum yaitu maafkanlah mereka. Wahai Muhammad, maafkanlah para pengikut dan para sahabatmu yang beriman kepadamu dan beriman kepada risalah yang engkau bawa dariku. Maafkanlah mereka atas segala yang bersumber dari mereka yang telah menyakitimu atau tidak menyenangkanmu. Nah, astaghfir lahum. Mohonkanlah ampun bagi mereka, maksudnya adalah berdoalah kepada Rabb-mu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang telah melakukan perbuatan dosa yang sejatinya mereka berhak untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan hal yang luar biasa, meskipun beliau
dizalimi dengan tidak diberikan hak-haknya, tetapi beliau memaafkan orang yang menzaliminya. Bahkan beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Sikap yang keempat adalah bersikap demokratis. Wasyawirhum fil umri, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Dengan musyawarah, maka seseorang bisa berlepas diri dari ketergantungan dan kekaguman pada dirinya sendiri. Dengan meminta pendapat orang lain, setidaknya bisa melatih diri untuk merendahkan diri di hadapan orang yang beriman dan menganggap bahwa pendapat orang lain mungkin jauh lebih baik daripada pendapatnya. Dengan kesamaan niat untuk mendapatkan kebaikan atau menghilangkan keburukan, maka insya Allah musyawarah akan menghasilkan kebenaran atau yang mendekati kebenaran dan diharapkan bisa menghindarkan semua resiko, meskipun yang paling ringan. Sifat yang kelima adalah tawakal dan menerima hasil dari musyawarah. Arti tawakal adalah bersandar kepada Allah dengan menunjukkan kelemahan diri dan kelemahan nama, serta menggantungkan diri kepadanya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa tawakal adalah mulai melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diizinkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Setelah mengerjakan sebab-sebab yang dibutuhkan untuk itu dan tidak menggantungkan pada diri sendiri atas apa-apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi dia menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pembahasan tentang kandungan dari surat Al-Imran ayat 159. Nah, isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 159 ini yang pertama adalah Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Nah, yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah. Nah, jika seseorang menginginkan lemah lembut ada padanya, maka ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Nah, sebaliknya, membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Yang keempat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Yang kelima, Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keenam, ketika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Yang ketujuh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, teman-teman, adik-adik, dari penjabaran sifat-sifat tadi yang sudah disampaikan, maka sifat-sifat itu bisa ditanamkan dan dipraktekkan sebagai nilai-nilai pendidikan agama Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila lemah lembut dalam nilai pendidikannya, yaitu ketika mendidik, sikap lemah lembut, kasih sayang, dan kesabaran, seorang pendidik yang lemah lembut lebih mampu menjalin hubungan yang baik dengan peserta didiknya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan penuh kepercayaan. Dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pendidik dapat menunjukkan kelembutan saat berinteraksi dengan murid atau orang lain. Misalnya, menghindari nada bicara yang tinggi atau sikap memarahi ketika memberikan teguran, melainkan lebih memilih pendekatan yang penuh pengertian dan kesabaran. Selanjutnya adalah tidak bersikap kasar. Nilai pendidikannya, sikap tidak kasar atau keras dalam mendidik, menghindari terjadinya perpecahan atau menjauhkan peserta didik dari ilmu. Nah, kerasnya hati dan sikap kasar dapat merusak hubungan antara guru dan murid.
Nah, sedangkan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pendidik sebaiknya selalu mengedepankan kelembutan daripada kekerasan dalam bertindak. Nah, hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan perasaan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menyinggung perasaan baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu bersikap memaafkan. Nah, nilai pendidikannya adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain termasuk murid, mencerminkan sikap tawadu dan kebesaran jiwa seorang pendidik. Nah, hal ini membantu menciptakan suasana harmonis dan saling menghormati dalam proses pembelajaran. Dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu memaafkan orang yang melakukan kesalahan baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Dan tindakan yang akan menimbulkan kedamaian dan keharmonisan adalah tindakan yang akan menumbuhkan kedamaian dan keharmonisan. Nah, seorang pendidik yang memaafkan murid yang berbuat salah akan membuat murid merasa dihargai dan didorong untuk berusaha lebih baik. Yang keempat adalah bersikap demokratis. Nah, nilai pendidikannya adalah bermusyawarah dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan adalah tanda dari sikap demokratis. Hal ini penting dalam pendidikan, di mana seorang pendidik perlu mendengarkan pendapat murid atau rekan sejawat dan membuat keputusan bersama yang baik bagi semua pihak. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bermusyawarah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas, mencerminkan sikap terbuka dan inklusif. Misalnya, seorang pendidik dapat meminta masukan dari murid tentang metode pembelajaran yang paling sesuai, sehingga murid merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Yang kelima adalah tawakal. Nilai pendidikannya adalah setelah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan, tawakal atau berserah diri kepada Allah merupakan langkah penting dalam menghadapi hasil dari setiap usaha. Sikap ini menunjukkan keyakinan kepada takdir Allah dan menghindarkan dari keputusasaan. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bertawakal terhadap tawakal diterapkan dengan bekerja sama, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Misalnya, seorang pendidik yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar harus tetap tenang dan percaya bahwa apapun hasilnya merupakan yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Yang keenam terakhir adalah menerima hasil musyawarah. Nilai pendidikannya adalah sikap menerima hasil musyawarah, menegaskan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik yang baik tidak memaksakan pendapat sendiri, melainkan menghargai keputusan yang dihasilkan bersama. Dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah hasil musyawarah diterima dengan lapang dada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam konteks keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Sebagai contoh, seorang pendidik yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah harus menerima dan menjalankan keputusan yang dihasilkan dengan baik. Dengan menerapkan nilai-nilai di atas, seorang pendidik akan mampu menjalankan tugasnya dengan bijak dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif serta harmonis. Nah, dari penjabaran materi yang sudah dipaparkan oleh kakak tadi, bisakah adik-adik untuk memberikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah diberikan tadi? Iya baik, dipersilakan Wahyu. Iya, sudah bagus ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah seorang pendidik itu harus memiliki sikap-sikap yang terpuji. Di antaranya yaitu harus bersikap lemah lembut,
tidak bersikap keras dan kasar. Yaitu yang ketiga adalah memiliki sikap memaafkan. Yang keempat, memiliki sikap demokratis atau bermusyawarah. Dan yang kelima adalah bertawakal dan menerima hasil dari musyawarah. Nah, itulah penjabaran materi yang sudah kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kakak tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.